Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan di Minggu Kantate 10 Mei 2020 dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12 dan epistel dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22 dengan topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan mangedehon haluaon nasian Tuhani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12 adalah nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, demikian nats khotbah yang diperuntukkan Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2020. Minggu Kantate, apa artinya Minggu Kantate? Itu kita temukan dalam kitab Mazmur pasal 98 ayat 1. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan, edehon hamuma di jahuba ede nai baru. Edeho kamuma di jahuba ede nai baru. Minggu kita menyangkut dengan ede nai baru, nyanyian baru. Saudara, kalau kita bertanya kepada seseorang, apakah bagimu nyanyian itu? Maka dia akan spontan menjawab, nyanyian atau menyanyi artinya adalah memperdengarkan suara yang indah, yang enak didengar. Bahkan jika mungkin ada suara soprannya, ada altonya, ada tenor bass, dan syair-syairnya puitis serta enak didengar. Dan apabila pertanyaan atau tentang nyanyian ede ini didengar oleh para nenek-nenek kita yang masih hidup, opung-opung kita, maka mereka akan teringat akan bunyi suatu upasa atau upama yang sering mereka dengar yang mengatakan, tortor halilian ni mata, ede halilian ni pinggol.
Tortor halilian ni mata, ede halilian ni pinggol. Terjemahannya secara bebas Bapak Ibu, tarian memberi rasa nikmat bagi mata dan nyanyian memberi rasa nikmat pada telinga atau kuping dari pendengarnya. Jadi nyanyian ede menurut falsafah hidup suku ini tadinya adalah sesuatu yang dapat memberi nikmat, kepuasan lahiriah, terutama kepuasan bagi kuping atau telinga manusia. Itu sebabnya di masa dahulu para pegiat seni, terutama seni musik, seni suara, berlomba-lomba memproduksi rekaman suara, rekaman musik, nyanyian, baik itu di dalam kaset, CD, atau juga PH, piringan hitam, agar bisa mendengar ulang kembali rekaman-rekaman tersebut kapan saja. Jika benda-benda atau rekaman ini dibuka kembali atau istilah biasanya diputar kembali, maka muncullah nyanyian, suara, musik, dan pendengarnya akan terhibur, mungkin akan ngantuk-ngantuk, dan kemudian bisa sampai juga tertidur dengan pulas. Dan ketika kita tiba di minggu kantate ini, kantate sekarang, pertanyaan ini masih juga muncul bagi kita. Apakah nyanyian yang dimaksud oleh minggu kantate ini? Dan apalagi kalau disebut tadi nyanyian baru. Kenapa orang Kristen selalu bernyanyi? Kenapa tidak terpisahkan antara nyanyian itu dengan ibadah, dengan memuji Tuhan? Saudara, bagi orang Israel sendiri, nyanyian adalah bagian dari pengucap syukuran kepada Tuhan. Dan harus tampil dalam setiap peribadahan mereka. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, beberapa contoh antara lain. Setelah menyeberangi Laut Merah, Laut Tebrau, Musa dan Miriam, kakak atau iboto daripada Musa dan Harun, langsung bernyanyi karena keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan buat mereka. Mereka bisa menyeberangi Laut Tebrau. Hana menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan setelah Tuhan Allah memberinya seorang anak laki-laki yang sudah begitu lama dia nantikan. Itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Setelah Daud mengalahkan Palistim, maka perempuan-perempuan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Sambil bernyanyi, mereka menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, menyanyi berbalas-balasan. Mereka mengatakan apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Raja Daud juga bernyanyi setelah tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat 8 ditulis, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Diiringi dengan nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Itu bisa kita ingat kembali khotbah di Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 yang lalu Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu? Dalam perjanjian baru, Maria bernyanyi setelah malaikat menemui dia dan memberitahukan bahwa dia, Maria, akan mengandung dan melahirkan juru selamat dunia, Yesus. Inilah yang disebut dengan Magnificat Maria. Itu tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 46 dan seterusnya. Yesus dan murid-murid juga bernyanyi Bapak Ibu. Setelah mereka selesai melaksanakan perjamuan malam, lanjut berangkat ke Getsemane dan seterusnya ditangkap menderita.
Tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 30. Jadi apakah nyanyian itu bagi kita? Bagi orang percaya, nyanyian Bapak Ibu bukan atau tidak hanya sekedar suara dan bunyian yang kita nyanyikan, yang tertata dalam berbagai-bagai jenis suara, apakah ada sopran, alto, tenor, bass, diiringi lagi dengan alat-alat atau bunyi-bunyian musik. Bukan. Ede atau nyanyian adalah pujian yang keluar dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Untuk meresponi segala perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita sebut keluar dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, itu artinya bukan hanya sekedar suara. Justru diri kita sendiri, hidup kita sendiri, perilaku kita sehari-hari sendiri, atau tindak tanduk kita sehari-hari, itulah yang menjadi nyanyian, pujian, dan kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan. Nyanyian itu bagi kita tidak hanya sekedar membuat telinga orang yang mendengarnya senang, puas, nikmat. Izinkan saya mengatakan Bapak Ibu dalam bahasa Batak, ede atau nyanyian yang kita nyanyikan itu bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Dada naing palengen lengen pinggul satemi. Bukan buat enak telinga, kuping saja Bapak Ibu, bukan. Apalagi disebut di sini lagi dengan nyanyian baru. Dengan nyanyian baru, bukan dimaksudkan baru digubahlah, baru dikaranglah, baru di-arrange lah, direkam atau dipublikasikan, bukan. Kata baru di dalam nyanyian baru itu memaksudkan dia betul-betul keluar dari dalam hati kita sebagai pernyataan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memelihara, memberkati diri kita. Nyanyian baru itu adalah sikap, perilaku kehidupan kita yang senantiasa terus-menerus diperbaharui dan disucikan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Dan itulah nyanyian baru bagi kita, untuk Tuhan, untuk kebesaran kemuliaan Allah. Saudara, khotbah kita di Minggu Kantate ini terambil dari Wahyu pasal 12, ayat 10 sampai ayat 12. Sudah saya baca tadi. Wahyu. Saat itu Yohanes dibuang di pulau yang bernama Patmos. Wahyu pasal 1 ayat 9. Pulau yang sangat sepi, kecil, terisolir, terasing, terletak di pojok dunia. Namun, meski Yohanes berada di pulau yang seperti itu, asingnya, langkanya, dan sepinya. Namun di tempat yang sepi, terasing, gelap, suasananya kacau seperti itu. Bagi Yohanes, tempat itu adalah tempat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, tempat yang indah bagi Yohanes, tempat dia bisa bersemangat. Kenapa dan apa rahasianya? Itu kita temukan pada Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ini rahasianya Bapak Ibu. Aku dikuasai oleh roh. Aku dikuasai roh. Kalau orang dikuasai Roh Kudus, maka suasana kehidupan kita akan berbeda, akan berubah, akan lain. Meski kita di tempat yang sepi, yang terisolir, yang tidak ada hiburan sama sekali, jauh dari keramaian. Tetapi jika Roh Kudus ada di sana, maka tempat itu
terasa akan penuh semarak. Meski kita dirundung oleh duka, oleh nestapa, oleh kesedihan, tetapi kehadiran Roh Kudus itu akan membuat kita terasa ada sukacita, Bapak Ibu. Ada damai sejahtera dalam hati kita, dalam hidup kita. Meski kita diliputi dengan knockdown, terkunci secara sosial, terisolir dari pergaulan, dari ibadah gereja, dari pekerjaan, dari sekolah, dan lain-lain karena merebaknya COVID-19 ini. Tetapi kehadiran Roh Kudus di rumah kita akan membuat rumah kita dan hidup kita terasa sangat-sangat indah. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Damai, penuh damai hidup kita. Akan tetapi sebaliknya, apabila Roh Kudus tidak hadir, tidak ada di tengah-tengah hidup kita, meski hidup kita dikelilingi berbagai-bagai kesemarakan, ada hiburan, ada TV lengkap semuanya, dan lain-lain. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, hidup kita akan terasa lunglai, terasa lebay. Gak ada semangat, Bapak Ibu. Gak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Martukolisan terus, bobonosan terus. Yohanes di Pulau Patmos ketika menuliskan wahyu ini penuh dengan roh. Makanya imannya Yohanes hidup terus, bernyanyi terus. Ada suasana yang membuat dia enjoy, membuat dia penuh dengan damai sejahtera, bahkan mendapat berbagai-bagai penglihatan rohani yang indah. Penglihatan rohani yang indah. Di pulau yang sedemikian terasingnya itulah, terisolir dari pergaulan, justru Yohanes mendapatkan wahyu. Apa itu wahyu? Dalam bahasa Inggris disebut revelation. Dari kata Latin revelatio, pengungkapan tabir, pembukaan rahasia yang belum pernah diketahui, didengar, dilihat oleh manusia. Tetapi kepada Yohanes dibukakan rahasianya, tabirnya terbuka, sehingga dia bisa melihatnya sepenuhnya. Saudara, pengungkapan tabir rahasia sorgawi ini bukan hayal, bukan mimpi, bukan apalagi angan-angan, bukan. Tetapi wahyu ini adalah penglihatan secara rohani yang diberikan oleh Tuhan dalam keadaan sadar. Ada alam sadar kemanusiaan Yohanes yang selama ini tersembunyi misteri bagi siapapun, bagi semua manusia. Tetapi sekarang bagi Yohanes dibuka semua tabir rahasianya, sehingga Yohanes bisa melihat dengan mata kepala sendiri suasana surga itu. Mari kita lihat apa-apa saja yang diungkap oleh Tuhan bagi Yohanes, yang sekaligus menjadikan tate bagi kita di minggu ini, Bapak Ibu. Apa? Pertama, kita lihat pada ayat 10. Di sana dituliskan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Saudara, ini menggambarkan betapa pentingnya berkantate itu. Bahkan Yohanes menyaksikan lewat pendengarannya bahwa ada suara nyaring di sorga berkata. Itu artinya apa? Di sorga juga ada kantate. Ada suara nyanyian untuk memuji, untuk membesarkan nama Tuhan. Kantate sorga itu terjadi karena apa? Karena sudah terrealisirnya keselamatan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, katanya. Saudara, kalau di sorga terjadi kantate, didorong karena keselamatan sudah terrealisir, maka kita juga, apalagi
harus berkantate karena Yesus sudah mengalahkan iblis. Dan karena Yesus sudah memberi kita keselamatan. Keselamatan, Bapak Ibu. Saudara, orang yang menyadari telah menerima keselamatan patut dan harus berkantate. Mari kita selalu nyatakan kemenangan atas iblis dalam diri kita. Itulah kantate kita saat ini, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang adalah anak domba Allah berperang melawan naga, yakni si ular tua yang memiliki kepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 lagi mahkota yang disebut iblis, setan. Si iblis kalah dan disebutkan tadi di sini dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bawah. Saudara, kitab Wahyu pasal 12 mulai dari ayat 1 khususnya ayat 7 sampai dengan ayat 9 menggambarkan pertentangan dan kemenangan Mikael bersama malaikat-malaikatnya melawan musuhnya si setan dan agen-agen kejahatan lainnya. Kekalahan iblis menyebabkan dia dilemparkan, tadi disebut ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat dan agen-agen kejahatan lainnya. Maka sejak saat itu pertentangan antara iblis dan manusia akan berlangsung selama-lamanya hingga kesudahan zaman. Setan yang telah kalah di situ tidak akan mau menyerah. Ia akan terus berusaha untuk mengalahkan manusia. Yohanes menggambarkan naga besar berwarna merah yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk serta 7 mahkota di kepalanya, dan ekornya menarik sepertiga bintang di langit. Ini menggambarkan apa? Hebatnya kekuatan, kemampuan iblis untuk melakukan berbagai kejahatan di dunia ini. Makanya Bapak Ibu, kita tidak mungkin menghadapi si setan ini bersandar atas kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Hanya apabila kita mau berpaut sepenuhnya kepada Yesus Kristus lah, maka kita akan mampu melawan dan memenangkan perjuangan menundukkan kuasa-kuasa iblis itu. Dan itu didukung 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kita hanya bisa menang atas kuasa iblis, kuasa setan, dan berbagai-bagai kuasa-kuasa roh-roh duniawi lainnya hanya di dalam dan bersama-sama Yesus Kristus. Saudara, inilah yang mendorong kita berkantate saat ini bahwa hanya bersama-sama dan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristuslah maka kita mengalahkan iblis, setan itu, Bapak Ibu. Itu kantate kita. Mari kita berkantate dalam Yesus. Ketiga, setan sudah dicampakkan ke bumi. Jadi pengikut-pengikut Kristus seterusnya akan menjadi sasaran serangan berikutnya dari setan dari masa ke masa. Tetapi Tuhan selalu melindungi dan memelihara kita. Inilah pokok kantate kita yang ketiga. Suatu pertanyaan menyangkut hal ini, kapan ini terjadi? Maka jawabannya adalah sudah terjadi. Dan akan terus terjadi hingga Yesus datang untuk kedua kalinya kelak. Karena iblis itu tadi disebut telah dicampakkan ke bumi, ke bawah. Itu artinya iblis semakin mengamuk di bumi. Dan dia akan dan hanya memiliki sedikit waktu saja sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sedikit waktu saja. Tetapi waktu yang sedikit saja ini dia pakai
semuanya, untuk mencari semua jalan, semua taktik, semua usaha, baik lewat suka, duka, lewat senang, lewat malang, lewat berkat, dan lewat sial, lewat berbagai-bagai kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Inilah yang dipakai oleh iblis untuk merusak manusia itu. Merusak manusia itu. Disinilah kita Bapak Ibu harus mau bertahan, harus kuat untuk menghadapi serangan kuasa iblis yang senantiasa sangat-sangat gencar untuk melumpuhkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita mengikuti selera iblis itu. Dan salah satu senjata ampuh kita menghadapi serangan ini adalah nyanyian, bernyanyi. Kenapa? Nyanyian itu menjadi salah satu senjata untuk melawan kuasa iblis. Di dalam nyanyian rohani itulah firman Allah. Bapak Ibu, nyanyian itu adalah firman Allah yang memiliki kuasa, kekuatan bagi kita. Dan ingat, nyanyian yang adalah firman Tuhan itu sangat-sangat dibenci. Sangat-sangat dibenci oleh iblis. Tetapi bagi kita justru nyanyian, justru firman Allah yang berisi nyanyian itulah kekuatan kita. Kekuatan kita. Makanya Bapak Ibu, mari kita terus bernyanyi mengingat-ingat semua perbuatan Allah di dalam hidup kita. Agar kita memiliki kekuatan jasmani dan rohani menghadapi serangan iblis, menghadapi serangan kejadian-kejadian dalam hidup kita. Apakah itu kesenangan, apakah itu pergumulan, apakah itu tantangan, semua itu bisa dipakai oleh iblis untuk merusak kita. Sebab hal-hal seperti inilah yang selalu sangat menyenangkan hati iblis. Dan itu dipakai menjadi sarana, menjadi jalan untuk menghantam, justru menghantam hidup kita. Tetapi kita sudah dibekali oleh Tuhan dengan kuasanya untuk menghadapi semua serangan-serangan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa ikut panggilan topik Minggu Kantate ini, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Saudara, turbuk epistel yang sebelumnya sudah saya upload di YouTube, khotbah di pertanyaan Minggu Kantate dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Bapak Ibu boleh buka kembali YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22 ini sudah kita upload di YouTube. Musa menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Yosua dengan melampirkan berbagai-bagai materi pengajaran, bimbingan, tuntunan kepada Yosua yang akan meneruskan kepemimpinan dan membawa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Secara khusus Musa menggarisbawahi dan memastikan agar para imam harus membaca Taurat sekali dalam setiap 7 tahun di depan bangsa Israel. Harus membaca Taurat sekali dalam setiap pertemuan di hadapan Allah. Serta secara khusus sekali dalam 7 tahun di depan bangsa Israel. Selain itu, bahkan pada ayat 19, Tuhan juga memerintahkan Musa agar menuliskan nyanyian ini. Nyanyian ini katanya, buku kenangan dan catatan perpisahan ini. Dan mengajarkannya kepada orang Israel. Bahkan meletakkannya di dalam mulut mereka. Supaya nyanyian itu menjadi saksi bagi Allah terhadap orang Israel. Saudara, ini sangat penting bagi kita. Dalam memahami arti dan makna Minggu Kantate, pengajaran Musa ini kita pahami bahwa berkantate itu adalah mengenang kembali semua perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Baik perbuatan Allah yang menyenangkan hati kita maupun yang tidak menyenangkan hati kita. Karena dalam kondisi-kondisi seperti ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan, ada campur tangan Tuhan yang membimbing kita menuju
tanah Kanaan, tanda kutip tanah Kanaan kehidupan. Seperti orang Israel berjalan melewati berbagai-bagai tantangan pergumulan hingga sampai ke tanah Kanaan. Makanya berkantate adalah mengajarkan perbuatan Allah kepada orang lain, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada cucu-cucu dan orang lain. Bahkan disebut di sini meletakkan nyanyian itu di mulut mereka agar mereka, orang yang menerima pengajaran itu, tidak melupakan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Berkantate Bapak Ibu adalah menjadikan nyanyian itu menjadi saksi akan segala kasih sayang Allah dan campur tangan Allah yang terjadi dalam menuntun hidup kita dalam segala tantangan dan pergumulan. Oleh karena itu, marilah kita berkantate, menyanyikan keselamatan dari Tuhan, meskipun banyak hal yang membuat kita adalah rasa galau, rasa takut, bergumul, membuat kita menangis pedih dan risau dalam hidup ini, terutama karena akibat merebaknya coronavirus disease 19 yang berdampak fatal sekali dalam semua kehidupan kita, baik sosial, moral, spiritual, menghantam, melumpuhkan ekonomi, dan juga terjadinya berbagai-bagai pemutusan hubungan kerja, PHK. Mari kita bernyanyi. Mari kita nyanyikan kebesaran Tuhan yang memelihara hidup kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Kantate 10 Mei 2020 ini. Dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 ini. Agar semakin banyak orang yang mau melaksanakan ajakan topik minggu ini, menyanyikan keselamatan dari Tuhan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain, agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, saya sudah berkati rekaman ini. Berkati, terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya, dan lewat video ini orang akan semakin memuji, membesarkan nama Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin.